Oke, jadi apa nih Sar yang bisa kita diskusikan hari ini? Saya kan fresh graduate ya Pak, jadi Mm-mm. masih terlalu bingung gitu. Kadang saya nge-apply beberapa lowongan yang udah sesuai sama kualifikasi saya. Tapi tuh kalau di email jarang direspon gitu Pak, malah nggak ada yang sampai tembus ke tahap selanjutnya. Padahal saya udah melampirkan body email, terus juga em, subjeknya, terus juga dokumennya udah sesuai sama yang diminta, kayak gitu Pak. Oke, aku nanya dong, sejauh ini kamu ngirim lamaran lewat email doang kah atau ada platform yang lain, channel yang lain? Ada platform yang lain, terus juga kadang saya lewat web. Oh. Ya, Lewat sisanya web, lebih lewat oh, email, terus lewat ya, platform yang lain. ya. Apa yang lain tuh apa sebut aja? Jobstreet, terus Indeed, terus Glints, ya itu. LinkedIn nggak? LinkedIn enggak, Oh, LinkedIn nggak. ya. Oke. Kenapa? Kamu nggak punya akun LinkedIn? Punya, Untuk lebih apa akun banyak. LinkedInmu? Kenapa? Akun LinkedInmu sejauh ini kamu gunain untuk apa? Untuk lihat-lihat lowongan yang tersedia, Pak. Lewat-lewat postingan itu. Oh, oke. Jadi lebih banyak ke arah sana ya, gitu. Ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Dari semua channel dan semua yang kamu lamar itu, apakah kamu mendaftar yang sesuai jurusanmu doang, atau di luar jurusan juga kamu lamar? Saya kebanyakan ngelamar yang untuk semua jurusan sih, Pak. Karena jurusan saya kan manajemen pendidikan. Kalau manajemen pendidikan lebih banyaknya paling ke sekolah. Kalau yang saya lamar selama ini lebih banyak yang open ke semua jurusan. Oh, oke. Jadi lebih banyak lamar yang ke semua jurusan, tapi kalau yang Iya, spesifik ya yang sesuai jurusan gitu ya. Tapi yang nggak sesuai jurusan cari iya, yang lebih fleksibel atau misalkan semua jurusan mau gitu iya. atau bisa gitu ya. Nah, terus kamu rata-rata ngirim lamaran per hari berapa? 5 ada sih. Wow, 5 ya sampai ya gitu. Ya, tapi kadang kalau misalnya belum ada, paling dua, minimal dua sih Pak. 2 sampai 5 gitu ya. Ya. eh dengan kesibukan kamu sekarang, maksudnya gini, nih ya aku kasih satu clue. Teman-teman di grup loker ngirim lamaran per hari itu bisa 20 sampai 30 rata-rata. Ya. Oke. Jadi kalau aku ngambil rata-rata maksimal tuh 30 gitu. Kamu rata-rata maksimalnya 5. 5 kali ya kan? 5 kali seminggu kamu cuma dapat berapa tuh? 35. 35 itu teman-teman di grup loker itu bisa 1 sampai 2 hari saja. Gitu. Nah, di dunia ini, nggak usah dunia deh kejauhan. Di Pulau Jawa aja deh, kan kamu ada di Pulau Jawa tuh dari ujung sampai ujung. Aku nggak ngomong Indonesia. Di Pulau Jawa ini, gitu ya, loker tiap hari tuh muncul. Dan loker yang sifatnya itu semua jurusan itu muncul. Buktinya apa? Itu buktinya aku share di grup loker, gitu. Nah, maksudku adalah, kalau memang kamu mengincar yang sesuai bidang pendidikan, itu susah. Kan kemungkinannya dua, kamu akan ngincer yang sesuai dengan jurusan, apa aku akan ngincer yang semua jurusan. Gitu. Dari semua yang ada itu, kenapa kok ujungnya cuma ada 5? Gitu. Apakah kamu memiliki keterbatasan tertentu? Misalkan, Kak, kalau yang lokernya itu lokasinya di luar Jakarta, aku nggak apply gitu. Atau gimana gitu-gitu. Ada nggak keterbatasan tertentu yang akhirnya kamu cuma bisa 5 lamaran doang gitu. Iya, Dua karena saya cuma cuma bisa untuk penempatan di Jakarta aja sih sesuai dengan domisili, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bikin cuma 2 sampai 5 itu gara-gara susah ya nyari di Jakarta lebih dari 2 sampai 5 gitu? Menurutmu susah nggak? Hmm, enggak. Atau gini deh, dalam dalam waktumu 24 jam sekarang, kamu pakai berapa jam untuk nyari loker? Untuk nyari dan lamar tuh berapa jam kira-kira yang kamu Dari luangkan?
sekitar 6 jam. 6 Dari jam. siang sampai sore. Ya. Oke, katakanlah 6 jam tuh dari jam 12 ya habis sholat makan gitu ya. Gitu. Jam 12 sampai jam 6 sampai maghrib gitu ya, gitu. 6 sekitar 6 jam kamu dapat loker 2 sampai 5. Berarti kemungkinan kamu sejam dapat 1 doang dong. Itu gimana filternya cuma sejam dapat 1? Katanya kamu tadi pakai Jobstreet, tinggal Ya kan klik paling klik klik sedikit. klik. Iya, kan paling sedikit. Oh, kalau misalnya yang lamaran yang lewat Jobstreet itu banyak, Pak. Kalau misalnya yang email paling yang sedikit. Oh ya. Ini makanya aku tadi bilang total semua berapa? Kamu lewat Jobstreet, lewat ya, email, lewat lebih. ini gitu. Ya, lebih 20 adalah, Pak. Oh, nah gitu dong. Kalau yang Kan jadi aku nggak bahas iya. dari situ dulu gitu. Kan aku Iya. ngikutin jawabanmu. Oke. Nah, kalau menurut kamu ya secara administratif itu kamu memang banyak yang nggak lolos gitu. Itu apakah dari semua channel tadi nggak ada panggilan? Atau misalkan tadi kan kamu nyebut channel ada banyak tuh. Yang paling sering Oke. manggil yang mana? Atau enggak deh, yang nanti ya nanti kan ada tes tuh. Itu ya. kamu tuh yang nyangkut dari mana? Itu kalau nggak salah dari pengisian Google Form deh, Pak. Oh, Ya. ngisi Google Form gitu. Oke. Iya. Kamu lihat Google Formnya di mana? Kalau nggak di Telegram, di LinkedIn. Balik lagi ya. Telegram itu bukan platform pencari kerja. Dia pasti ada sudah repost, reshare gitu. Nah, kemungkinan banget itu adalah di LinkedIn. Nah, akan sangat konyol kalau kamu pakai LinkedIn itu jarang gitu. Bahkan ibaratnya gini, kamu nemu loker di Instagram, mungkin dari LinkedIn banyak gitu. Kamu nemu loker di grup WA aku tuh. Itu kemungkinan kalau kamu nemuin HRD-nya, itu akan ketemu tuh loker-lokernya. Kamu nggak perlu ngumpulin. Kalau kamu di Telegram, itu kamu pasti nemuin di LinkedIn gitu. Nah, LinkedIn ini adalah sumber ya, itu sumber dari semua info loker lah ibaratnya paling gampang gitu. Tapi kan website perusahaan tapi kan website perusahaan satu sama yang lain nggak digabung gitu. Tapi kan warganya kan bergabung di LinkedIn. Itulah kenapa LinkedIn kamu itu harus dioptimalkan. Kalau kamu menggunakan LinkedIn hanya untuk mencari kerjaan, terus kamu apply, rugi gitu. Di Jobstreet kamu nggak bisa ngechat HR-nya, kamu nggak tahu muka orangnya kayak gimana. Kamu nggak bisa DM-an sama dia. Coba kamu luangin waktu untuk bangun koneksi di LinkedIn, perbanyak kenalan HR, ngobrol dengan akrab, ngobrol jangan cuma kalau ada maunya dalam tanda kutip, pengen apply di sana, terus ada kedekatan, terus kamu mulai bisa ngechat enak, Bu saya lihat ada info loker ini yang ibu posting gitu, itu ngirimnya lewat mana gitu. Kalau kamu ada kedekatan, mungkin dia bisa bilang, oh DM aja ke saya sekarang gitu. Itu gak cuma 1-2 kayak gitu, anak yang udah kayak gitu, ratusan, serius, yang udah curhat sama aku kayak begitu, yang udah sharing bahwa aku udah lumayan deket sih sama beliau kak. Terus waktu aku nanya konfirmasi, Bu ini kok di lokernya belum ada batas waktunya, itu gimana? Jadi ini contoh yang paling terakhir ya. Ada anak cuma nanya batas waktunya tuh sampai kapan. Terus sama rekruternya itu dibilang bahwa oh itu masih aktif. Kalau kamu berminat boleh langsung kirimkan CV-nya aja ke saya gitu. Padahal di sini tulisannya silahkan ke email ini gitu. Tapi gara-gara dia memberanikan diri untuk hal semacam itu, dan kalau kebetulan yang aku ceritain ini orang ini udah ya lumayan deket, tapi deket secara online ya ibaratnya gitu kan. Misal kayak waktu beliau ada ulang tahun pekerjaan saya kayak 1 tahun di sana dia ngucapin, kalau ada ultah dia ucapin gitu ya. Itu namanya dengan kedekatan semacam itu. Akhirnya ya udah kirimin aja ke saya gitu. Tapi aku belum ngeliat sih kelanjutannya gimana. Terakhir kemarin interview user dia gitu yang aku ceritain ini. Jadi ini cuma satu, banyak sebenarnya ceritanya gitu. Ini cuma satu yang terkini aja gitu. Bahwa LinkedIn itu sosial media. Kalau kamu nyari kerja, kamu mengoptimalkan sisi media doang nih, media cari loker gitu. Sama media apply kalau tinggal diklik lewat menu job. Tapi sosialnya mana gitu loh. Kamu bikin postingan rutin nggak? Iya kan? Kamu connect orang nggak? Kamu follow orang nggak? Kalau ada postingan, kamu coba memberikan pendapat nggak? Ingat ya, bukan komen interested, nggak ngomong komen up, nggak komen tertarik, tuh no. Komen yang dimaksud itu ya, reaction yang dimaksud itu adalah reaction yang secara profesional, dalam arti ada pasti orang-orang hebat influencer di LinkedIn yang sebegitu banyaknya yang posting bagus. Nah, kamu berusaha untuk menuangkan ya
rasa setuju atau tidak setujumu terhadap konten postingan itu lewat suatu paragraf yang menunjukkan kamu tuh smart gitu. Itu adalah cara kamu untuk mempromosikan diri gitu. Jangan-jangan sejauh ini yang salah bukan dokumennya, tapi brandingnya gitu. Ya, Gitu. Pak. Kurang Tapi di sisi saya branding. sudah beberapa follow HR sih Pak di LinkedIn. Cuma kalau misalnya ngepost rutin atau untuk komen mengenai postingan-postingan orang kayak gitu belum sih Pak. Koneksi kamu masih sedikit sekali. Minimum Iya, karena koneksi baru di LinkedIn itu harus 500 minimum. Kalau enggak, akunmu nggak bakalan ketemu. Nah, sekarang Pak. bisa dibayangkan ya, di dunia ini orang hebat dengan background pendidikan kayak kamu tuh ada banyak. Ya, yang harus kamu lakukan adalah menunjukkan bahwa mungkin yang backgroundnya kayak gini banyak, tapi emang mereka bisa kayak begini. Nah, itu loh. Kamu harus bisa menunjukkan itu. Nah, kalau teman kamu secukupnya aja gitu, gimana orang tahu? Bahkan kamu nggak ada postingan lagi. Iya. Nah, gimana orang tahu gitu. Nah, ini namanya memperlakukan LinkedIn sebagai job street. Sehingga kamu merasa, aku tinggalin aja LinkedIn-ku nggak apa-apa. Karena apa? Kamu merasa seolah-olah fungsinya LinkedIn sudah bisa kamu temukan di tempat lain. Ngapain aku pakai LinkedIn? Orang di job street aja ada, di ini aja ada. Ya karena kamu membandingkan fungsi platform yang existing kamu pakai sekarang dengan fungsi LinkedIn yang belum kamu optimalkan. Gitu. Nah, kalau nggak punya HP nih, misalnya kamu masih punya HP yang jadul lah gitu ya, terus kamu punya HP terbaru gitu, kamu bakal tinggalin ini, yang ngapain pakai itu gitu, nggak menarik. Ini padahal HP mahal banget nih gitu. Ya iyalah, orang di sini kamu cuma pakai fitur telepon dan SMS. Ini telepon dan SMS, tapi kamu belum coba pakai handphonenya, ternyata fiturnya jauh lebih bagus fitur yang lain. Itu maksudku gitu. Sehingga kamu merasa LinkedIn kurang terlalu perlu dipakai karena fungsi-fungsinya sudah terpenuhi lewat platform atau kanal yang lain, padahal salah gitu. Sudutnya dibalik. Ada yang LinkedIn bisa lakukan, di sini semua tuh nggak ada. Di LinkedIn kamu bisa kenalan dari, maaf banget ya, jabatan driver, OB, sampai ke CEO, owner gitu. Tahu mukanya, tahu backgroundnya dia, ngelengkapin profil, itu seolah-olah mereka bilang, kamu pengen tahu soal saya, nih baca gitu. Gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau kamu belum melakukan itu. Gitu. Mungkin kamu hebat, tapi orang hebat yang lain banyak. Jadi walaupun sama-sama hebat jadi setara. Nah, tinggal nanti ada orang yang punya inovasi aja. Inovasi itu apa? Coba yang beda. Coba yang beda itu apa? Yang lain pasif, ya kan? Kamu berani connect. Oke, yang lain berani connect, tapi kamu habis dikonfirm sama dia kamu langsung nyambut, selamat siang Pak, terima kasih sudah menerima koneksi pertemanan saya. Mereka nama saya ini, seorang fresh graduate dari jurusan ini. Semoga kita ke depan bisa memiliki hubungan profesional yang baik ya Pak, gitu. Sehat selalu gitu. Dia balas lagi, kamu komen lagi, mohon informasinya Pak, gitu. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak, mohon informasi di mana saya bisa memperoleh informasi yang selalu update terkait lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan Bapak. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim, balas lagi dia. Gitu loh maksudku. Lakukan ini ke sebanyak-banyaknya HR. Ini namanya kamu menggunakan sosial media secara optimal. Unsur medianya ada, unsur sosialnya ada. Karena zaman sekarang mencari pekerjaan itu bukan cuma melamar, tapi ditawari atau ditemukan. Gitu. Banyak dari teman-teman kita yang dapat kerja bukan karena ngelamar, tapi ditawari. Gitu. Background dia tuh bener-bener soal finance. Oh, dia ngasih edukasi di LinkedIn-nya tuh soal finance mulu. Nggak banyak yang view, nggak apa-apa, dia mainnya hashtag gitu. Lama-lama ada yang nyangkut tuh. Namanya orang menyimak gini-gini. Wah, ini paham nih soal bidang ini, coba ditawari. Perusahaan kami sedang membutuhkan ini. Apabila Anda berminat, silahkan kirimkan ke email ini. Dia dapat email kayak begitu. Lamar. Tapi kan beda, walaupun dia lamar, tapi kan dia ngelamar dari yang ditawari. Beda loh itu. Gitu. Nah, coba nanti optimalkan dari sisi sana. Nanti detailnya gimana nanti aku jelasin. Tapi ya, terlepas dari aku belum ngelihat CV-mu gitu, kamu bisa optimasi dari sisi personal branding nomor 1. Nomor 2, optimasi dari sisi CV-nya. Mungkin dokumen yang lain enggak, tapi CV-nya. CV itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Mungkin sejauh ini cara memakai udah bener, tapi isinya barangkali ada yang ditulis secara kurang tepat. Gitu. Biasanya kalau fresh graduate itu kurang tepat itu ada beberapa kemungkinan. Misal kurang lengkap, atau lengkap tapi kurang detail, gitu. Atau
lengkap, jujur, lumayan detail gitu ya. Tapi bahasanya itu bukan bahasa yang menjual kemampuan diri gitu loh. Gitu. Misalkan kamu pernah magang jadi customer service, terus misalkan melayani setiap pertanyaan customer gitu, job desk-nya kayak general, iya itu customer service dari ujung bumi utara sampai selatan, ya begitulah kira-kira. Cuman kamu tuh harus menjelaskan skopmu gitu loh, lingkupmu, yang jadi tanggung jawabmu tuh kayak gimana gitu. Nah itu biasanya kesalahan cuma di situ-situ aja, sehingga ya ini bukan kesalahan fatal, masih bisa diperbaiki karena kamu tidak perlu ngabisin uang banyak, cuma ngeluangin waktu aja gitu. Nah, nanti di sesi detail aku jelasin. Oke? Jadi 2 poin ya. Pertama, jangan lupa optimasi branding. Paling ibaratnya kalau kamu kurang aktif di LinkedIn tuh ada yang aneh aja deh. Kecuali nanti ada pesaingnya LinkedIn tuh muncul. Saya LinkedIn udah rada hilang. Nah, ini beda lagi gitu. Ya kan? Gitu. Anggap aja yang lagi itu, karena tadi semua perusahaan punya website, ya kan? Tapi perusahaan yang gede-gede itu yakin aku punya akun di LinkedIn gitu. Ya kan, itu karyawannya banyak yang ngumpul di LinkedIn gitu. Sorry, koneksiku mungkin rada turun ya gitu. Ya kayak gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Nanti di sesi detail baru aku jelasin detailnya. Masih terkait cara lamaran saya yang kemarin-kemarin, kan saya email tuh Pak. Terus kira-kira ada nggak sih waktu yang perlu dilihat untuk pengiriman lowongan kerja tersebut ke email, waktunya, jam-jamnya, atau hari-harinya gitu Pak? Oke, menarik ya. Ini pertanyaanmu ini udah ada di YouTube-ku, nanti ditonton di bagian playlist FAQ seputar karir. Di situ ada salah satu video yang aku kasih judul waktu yang tepat untuk ngelamar kerja lah, ibaratnya gitu. Banyak orang mempercaya namanya waktu yang tepat ngelamar kerja itu adalah jam sekian sampai jam sekian atau jam sekian sampai sekian. Di situ HR paling buka-buka email dan lain-lain gitu. Yang itu dipercaya, silahkan mempercayai itu karena itu benar, tapi belum tepat gitu. Benar itu dan belum tepat tuh itu bukan keseluruhan info gitu ya. Paling teori nomor 1, mengirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik gitu. Yang artinya kalau kamu bisa meluangkan waktumu untuk apply job, silahkan di jam kerja normal, pagi sampai sore. Betul, salah satunya adalah terkait dengan HR itu memang aktifnya di situ, ya kan? Tapi perlu diingat gitu. Ya, itu bukan faktor tunggal. Kamu masih punya waktu dari sore sampai pagi lagi. Gitu. Nah, itu dimaksimalkan. Akan terlihat sangat konyol kalau kamu ya cuma fokus di jam ini terus gitu. Banyak success story jutaan orang gitu yang pindah kerja itu setelah dapat kerja lagi gitu. Dia masih kerja nih, ya kan? Yeah. Dia pengen pindah kerja. Kebanyakan kira-kira banyak yang mana? Resign dulu baru ngelamar atau dapat kerjaan baru resign gitu. Ya, sambil pasti kan orang nyari udah dapat penggantinya dulu dong gitu. Ya. Gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini sebagian lamar kerja itu nggak bisa di jam kerja. Kenapa? Ya dia masih kerja gitu. Terus dia kapan ngelamar kerjanya? Ya after office setelah dia pulang atau biasa weekend. Jadi sambil ngurus keluarga gitu misalnya itu lamar. Buktinya dapat kerjaan tuh. Berarti kalau ada yang berteori bahwa ngirim cuma di jam kerja aja, itu udah dibantah sama jutaan orang ini yang lamar kerja malam hari, bahkan di weekend tetap dapat kerjaan gitu. Gitu kan? Itu yang nomor 1. Yang kedua adalah pada saat tadi ngelamar kerja kapanpun baik, di jam kerja lebih baik. Artinya bukan lamarlah di jam kerja saja, waktumu di luar jam kerja diabaikan, jangan gitu. Tapi intinya adalah di jam kerja intensitas ngelamarmu tuh tinggi gitu loh. Gitu. Misalnya kamu free nih 24 jam gitu. Ya udah, kamu punya target pribadi. Aku sehari harus 30 lamaran gitu. Ya udah, yang 20 itu dari pagi sampai sore, yang 10 malam, atau yang 25 pagi sampai sore, yang 5 itu malam. Ya ini sambil nunggu aku tidur lah, atau ya ini habis aku sholat tahajud lah gitu. Udah gitu doang, that's it gitu. Itu maksudku. Jadi yang namanya itu seperti itu. Karena apa? Ada bayaran untuk setiap penundaan. Banyak orang tuh nunda. Contoh, wah ini lokernya tanggal 1 sampai tanggal 14 gitu. Aku ngelamarnya ntar aja deh, nunggu. Misalkan sekarang udah dia dapat info itu tuh hari Jumat
sore tuh itu udah mau maghrib gitu. Terus dia nunggu Senin. Atau enggak deh, itu habis itu ada long weekend, Senin tuh libur, Selasa gitu, atau Senin terserah. Habis waktu itu dia mau daftar, ngirim email, emailnya tuh udah nggak bisa nerima pesan lagi, karena udah overload gitu. Pernah nggak kamu ngalamin itu? Atau pernah dapet cerita itu nggak gitu? Ya. Akhirnya kamu nggak bisa ngelamar, udah overload, peminatnya udah banyak banget. Gimana kayak gitu? Hanya itu bayaran kalau kamu nunda. Atau kalau nggak gitu deh, lokernya periode tanggal 1 sampai tanggal 20 misalkan. Antusiasmenya tuh tinggi. Jadi sebelum tanggal ditutup ini udah di close sebenarnya dari sana. Tapi mereka nggak ngabarin kamu. Seolah-olah kamu ngerasa bahwa tetap masih bisa masuk. Gitu. Sehingga akhirnya sampai dengan ditutup di tanggal 20, katakanlah ada 5.000 kandidat. Mereka padahal cuma butuh 4 misalkan. Nah, 4 ini mereka bisa peroleh hanya dengan menyaring 500 pertama. Dari 500 pertama, misalnya ini aku asumsinya keluarin angka kayak gitu biar kamu logikanya masuk. Dari 500 pertama, mereka tuh yakin ada 4 ini tuh udah memasuki kriteria banget. Jadi nomor 501 sampai yang ke 5.000 ini nggak sempat kepegang. Gitu. Oke. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Tapi di atas itu, yang bagus adalah apa? Lebih cepat, lebih baik. Gitu. Seneng nggak ada yang ngechat terus dibales gitu? Iya, kayak begitu, sama aja. Kita ngerekrut itu karena kita butuh, bukan karena kita kebanyakan duit nih ngerekrut orang yuk biar rame kantornya, biar ada teman jalan. Bukan itu, perusahaan tuh nggak ngelihat itu. Kita butuh suatu posisi itu karena kita pengen ada orang yang support itu biar bisnis kita makin berkembang. Makin kita bisa cepat memperoleh orang yang tepat, makin bagus dong buat bisnis kan gitu. Sehingga kalau ada anak yang fast respon, senang banget kita. Terlepas nanti hasilnya bagus apa enggak, fast respon itu bagus gitu. Karena perusahaan seneng kalau orangnya itu bisa fast respon gitu. Tapi Kak, ngirim email malam itu nggak sopan. Kata siapa? Gitu. Ya kan? Itu kata siapa? Mau kamu ngirimnya malam terus kamu schedule pagi, terserah gitu. Kalau aku sih kirim malam nggak usah schedule, kirim aja gitu. Biar besok, biar mikir buat besok. Tapi nanti itu nggak sopan. Kamu nggak bakal ganggu tidurnya orang kalau lewat email, kecuali kamu telepon orangnya. Gitu. Orang buka email baru ini, nggak bakal keganggu gitu. Tapi kan takutnya nggak sopan Kak, masa tengah malam kirim email gitu. Itu mungkin sudut pandang kamu semacam itu. Tapi nggak banyak loh. Tapi banyak juga loh yang mikirnya kayak, ini anak di saat orang lain tidur, dia masih melek nyari kerja. Kita lihat itu dari sisi niatnya gitu. Balik lagi, loker itu nggak bakalan habis gitu. Tiap hari tuh ada gitu. Itu di grup tuh aku share kan banyak. Kalau aku mau beneran itu sampai HP kalian pada hang semua, aku takutnya pada out karena aku pakai WA, aku sadar gitu. Kalau pada nggak kuat, kalau aku share langsung 1000 gitu pada mual nanti HP-nya gitu. Tapi itu bisa dilihat dari sisi loker itu selalu ada. Lebih cepat, lebih baik. Besok buat yang besok gitu. Nah, coba kalau kamu bisa mengaplikasikan seperti itu gitu. Ya kan? Loker itu saingnya macam-macam. Ada pinter-pinteran, hebat-hebatan, ya kan? Gitu. Apa lamaran ya? Pinter-pinteran, hebat-hebatan, bagus-bagusan isi CV, ya kan? Ada yang namanya cepet-cepetan. Itu kan keunggulan. Begitu infonya keluar, langsung kamu nyamber gitu. Gitu kan? Karena kamu mungkin ada di giliran awal tuh untuk diproses gitu. Nah, yang ketiga ada namanya banyak-banyakan. Platformmu kan banyak tuh tadi yang kamu sebut. Masing-masing kan pasti ada perusahaannya tertentu ya. Misal cuma ada di Jobstreet, di Indeed nggak ada, cuma ada di Indeed, di Glints nggak ada di Glints, di ini nggak ada. Pasti ada kayak gitu kan. Jadi kalau semua ini kamu optimalkan, coba sih aku target LinkedIn 5 gitu. Apply di LinkedIn udah 5, oke tutup. Jobstreet sekarang tutup. LinkedIn Glints 5 udah selesai, Indeed 5 gitu. Buka website perusahaan 5 gitu. Nah, itu 5 udah 30 gitu. Itu kan rutin habis itu gitu ya gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah tadi, kalau kamu optimal di jam kerja, tapi kalau menggunakan jam kerja dengan mengabaikan jam di luar jam kerja kurang smart. Itu kalau dari aku ya. Oke. Ada lagi nggak? Cukup Pak. Yang general cukup. Tapi kalau HR itu sortirnya gimana sih Pak? Secara umum? Sortir secara umum. Ya. Nih, aku kasih gambar nih.
Udah muncul kan di sini? Udah. Belum, Pak. Iya, layar putih maksudku. Udah muncul belum? Ya, Udah. udah. Ini ada posisi yang kosong. Kursi. Ya, ada kursi yang kosong. Ya kan? Kan ada nama jabatannya tuh, ya kan? Ada jabatannya ini, misal ini kursi operation manager gitu ya. Ya kan? Ada jabatan kosong, kursi kosong. Ya kan? Begitu ada kursi kosong, pasti dicari apa? Ya cari lokernya dong, dibikin di loker kan. Dibutuhkan ini dengan kualifikasi ini. Bener nggak? Ya kan? Ada posisi kosong, cari habis itu buka loker, ada kualifikasi jabatan di sini. Di info loker ya. Ini aku tulis loker. Ya kan? Nah, di sini ada manusia nih. Manusia ini punya pengalaman kerja di mana, pendidikan di mana, organisasi di mana gitu. Manusia dengan segala potensinya menuliskannya di CV. Betul nggak? Ya. Gitu. Nah, HR itu jembatan antara perusahaan ya dan kandidat. Dia tuh jembatan gitu. Gimana ya gambar jembatan ya? Sorry ya, aku gambar-gambar biar aku nggak ngantuk gitu. Jembatan gini aja deh. Iya, Pak. Gitu. Karena ada jembatan tali tuh. Iya gitu. Jadi HR itu jembatan gitu. Caranya gimana? Ya, tadi ya, masing-masing jabatan ini kan ada tugas dan tanggung jawabnya. Posisi operation manager misalkan atau finance staff gitu kan pasti ada job desk-nya ngapain tuh, ya kan? Tugas tanggung jawabnya. Nah, tugas dan tanggung jawab itu kan ada keywordnya. Di dalam lokernya ada keyword ya. Ya kan? Keyword tugas dan tanggung jawab. Gitu ya. Yang ditulis di sini. Nah, di CV ini kan juga ada keywordnya nih. Ya kan? Gitu. Keyword Ya. dari pengalamannya dia gitu. Nah, si locker ini dipublish untuk memperoleh ya dipublish itu dihubungkan ya gini biar ada kecocokan. Kecocokan ini presentasinya dari 0 sampai 100%. Ini di awal dulu gitu. Jadi yang dipanggil di awal itu adalah orang ya yang kualifikasi yang tertulis di CV maupun dokumen lain yang dilampirin ya itu cocok dengan kualifikasi yang tertulis di loker, which is itu adalah kualifikasi yang dibutuhkan di jabatan itu. Jadi secara administratif itu cocok dulu. Oke? Nah, untuk nyocokin antara kualifikasi jabatan dan kualifikasi CV ini, ada yang ya difilter langsung pakai mata, ada yang pakai sistem, yaitu sistem ETS. Gitu ya. Gitu. Sehingga tadi, mau lewat mata atau lewat sistem ETS ya, yang kecocokannya paling tinggi mendekati 100% cocok gitu ya, dia yang akan diberikan kesempatan lanjut ke tahap selanjutnya gitu loh. Paham ya? Gitu. Ya. Nah, begitu nanti dia udah punya calon-calon kandidat ini, punya CV banyak gitu ya, rekruter udah punya CV banyak, baru nanti akhirnya ada tes macam-macam gitu, dikasih psikotes gitu, biar tahu potensi akademis non akademisnya dan lain-lain. Habis itu ada interview HR biar tahu ada nggak informasi lain yang bisa aku gali lebih dalam, ada informasi lain yang belum terfilter gitu. Padahal itu juga jabatan ini butuh. Ada interview user terkait dengan kecocokan kamu terhadap posisi ini. Udah sepaham apa kamu, udah bisa mengoperasikan ini itu enggak. Kalau kamu nih jadi timku, user itu kan calon atasan langsung atau enggak langsung kan itu. Kira-kira kamu bisa ngikuti kecepatan kerja begini enggak? Kalau kamu belum paham, aku kasih ilmu yang baru, kira-kira kamu cepet nangkep enggak? Kamu bisa ngeblend, berbaur dengan tim yang udah ada enggak gitu. Punya gitu-gitu, ya kan? Gitu kan. Misalnya ini user. Habis itu apalagi misalkan gitu, medical check up gitu. Di medical check up tadi kamu cukup fit enggak untuk diberikan beban semacam ini? Ada potensi gini gitu yang mungkin merugikan dirimu dan akhirnya ada impact ke perusahaan enggak dari sisi kesehatan orangnya ini gitu. Nggak ada lagi misalkan habis itu lari ke offering gitu. Untuk orang kayak kamu nih kita ada sesuatu sebagai pengikat secara profesional semacam ini. Kira-kira dengan yang saya tawarkan namanya offering itu tahap penawaran ini ya gitu. Kira-kira kamu gimana? Dari sisi kamunya cocok atau enggak gitu. Nah, ini kan ada filter-filter lagi tuh.
gitu. Ya udah, yang lolos inilah yang nanti akhirnya jadi kandidat yang ibaratnya cocok gitu kan. Baru nanti ya udah silahkan mau probation berapa lama, habis itu selesai jadi kontrak, jadi tetap, habis itu naik jabatan gitu. Itu aja gitu. Nah, kita itu tuh terhenti biasanya di mana? Kalau kita sering terhenti di step apa misalkan ya, medical check up, ya berarti masalah kita yang utama tuh di sini. Jadi kalau kita mau mau belajar ya, mau update diri gitu. Misalkan, "Aduh aku di medical check up gagal." Ini yang harus kamu perbaiki dulu. Baru yang di belakangnya ini sebagai optimasi gitu. Misalkan aku biasanya tuh gagal terhenti tuh di interview user dulu. Yang kamu pelajari setelah itu adalah coba interview user, yuk latihan lagi yang benar gimana gitu. Tahap-tahap sebelumnya untuk optimasi. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih banyak terhenti di administrasi, cek ulang dokumenmu, cek ulang brandingmu, cek ulang cara ngelamarmu gitu. Gitu. Jadi ini yang HR cari itu ini. Begini, begini. Ini ilustrasi aja sih. Gitu. Versi anak Ya, TK. Kak. Gambarnya begini. Gitu. Sudah cukup jelas ya? Ya, jelas. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oke, berarti sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya. Ya. Oke, wait.